Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada pagi hari ini pukul 9:15 kita akan memulai sidang yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Yunus. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada saudara Yunus, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan. Yang terhormat Bapak Prana Januardana selaku Ketua Sidang, yang terhormat Bapak Indra Arjanto selaku penguji 1, dan yang terhormat Bapak Nanang Kuswana selaku penguji 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan tugas sidang akhir. Langsung present, Pak. Izin untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang tugas akhir tahun akademik 2019-2020. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yunus, lahir Bogor 11 April 1999. Judul tugas akhir, penggunaan framework Code Igniter untuk membuat aplikasi presensi Mahasantri berbasis RFID reader. Yang melatar belakangi saya ingin menciptakan atau membuat atau mengembangkan aplikasi presensi Mahasantri berbasis RFID reader ini adalah, pertama, selama ini di Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi presensi masih bersifat manual, yaitu menggunakan map yang isinya kertas berisi daftar hadir Mahasantri dengan sistem tanda tangan. Sistem ini yang saya alami memiliki banyak kekurangan, terutama sering terjadi miskomunikasi antara tim pengambil absen dan terus asisten dosen dan juga dosen. Terkadang tim pengambil absen belum mengambil, terkadang tim pengambil absen sudah mengambil tanpa sepengetahuan asisten dosen. Maka ketika asisten dosen mau masuk kelas sering mencari-cari. Begitupun sebaliknya, ketika tim pengambil absen lupa mengambil, maka terkadang tim asisten dosen juga lupa untuk mengambil, sehingga harus mondar-mandir untuk balik ke ruang kantor untuk mengambil absen. Selain itu, untuk sistem manual ini, RIK petik harus menginput atau merekap data secara manual juga di komputer, karena di kertas absensi tidak terdapat untuk rekapitulasinya, sehingga harus direkap ke komputer untuk jika dibutuhkan rekapitulasi. Jadi secara tidak langsung waktu terbuang dan prosesnya harus 2 kali. Itulah kira-kira yang melatar belakangi saya ingin mengembangkan aplikasi presensi Mahasantri berbasis RFID reader. Selanjutnya, tujuan saya mengembangkan aplikasi ini. Pertama,
saya rasa jika tersimpan di dalam database, maka data tersimpan dengan aman. Beda dengan manual. Jika manual itu mungkin bisa saja seperti kasus kemarin kan ada banjir lah. Mungkin jika tidak diamankan akan mudah rusak ataupun hilang. Nah, selanjutnya rekap data cepat. Tidak ada proses yang dua kali. Pertama absensi dulu baru langsung beberapa kemudian rekap. Tapi di dalam aplikasi ini langsung ketika dibutuhkan untuk rekapitulasi data, maka bisa langsung dicetak, langsung dilihat. Bisa berdasarkan mata kuliah, berdasarkan bulan, ataupun per semester. Selanjutnya adalah menghemat waktu. Karena prosesnya cepat dan mudah, tentu waktu yang digunakan pun tidak terlalu banyak. Deskripsi tugas akhir. Yang pertama, kode editor adalah sebuah framework PHP yang bersifat open source dan menggunakan metode MVC, yaitu model view dan controllers. Kode editor dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dalam membangun sebuah aplikasi web tanpa harus membuat dari awal, karena kode editor ini sudah menyediakan template atau kerangka sebuah aplikasi web. Selanjutnya, aplikasi presensi. Aplikasi presensi berbasis web yang aplikasi berbasis web yang responsif dan dapat dibuka di browser pada komputer atau PC yang mengatur proses presensi mahasantri petik, mulai dari presensi, data mahasantri, ataupun rekapitulasi data. Selanjutnya adalah RFID card. RFID card adalah kartu yang pada permukaannya ditanam label atau tag RFID. Fungsi RFID tag ini adalah untuk menyimpan suatu data. Selanjutnya adalah RFID reader. RFID sendiri adalah suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi data dengan menggunakan barcode atau magnetic card. Sedangkan RFID reader adalah alat yang mampu membaca RFID tag yang ada pada RFID card. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam mengembangkan aplikasi ini. Pertama, ada di software atau perangkat lunak. Web server yang saya gunakan adalah web server SAM dengan versi 7.3.19 dan PHP-nya juga versi yang sama. Kemudian framework kode editor dengan versi 3.1.11. Selanjutnya MySQL Workbench dengan versi 8.0.20. Selanjutnya untuk text editor saya menggunakan Sublime Text dengan versi 3.2.2. Kemudian di hardware yang pertama adalah perangkat komputer. Pada pengembangan aplikasi ini, komputer yang saya gunakan dengan spesifikasi prosesor Core i5 dengan RAM 8GB dan dengan OS Windows 10, maaf. Selanjutnya RFID reader yang saya gunakan dengan versi 125 Hz NFC plug and play 125 Hz. Kemudian untuk RFID card yang saya gunakan adalah Smart Card Smart Card Modifier
S50 13.56 MHz. Adapun skema pengerjaan tugas akhir yang skema tugas akhir pada aplikasi ini adalah yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang selanjutnya adalah penyiapan alat dan bahan, selanjutnya adalah pembuatan mockup, selanjutnya adalah pembuatan atau penyusunan IRD diagram, selanjutnya adalah pembuatan aplikasi, testing, dan publish. Ini adalah lini masa tugas akhir. Pada Januari pekan pertama, saya melakukan analisis studi kasus dan analisis kebutuhan. Pada pekan kedua, ada penentuan judul. Pekan ketiga, penentuan alur aplikasi yang berupa pseudocode. Pada pekan ketiga dan keempat, pembuatan flowchart ada pada bulan Februari pekan 1, 2, dan 3. Pembuatan IRD ada pada akhir Februari dan awal Maret. Pembuatan mockup ada pada pada pekan kedua bulan Maret dan pekan ketiga. Pada proses pemrograman itu pada pekan kedua sampai dengan pekan pertama sampai dengan pekan ketiga bulan Maret. Pengujian pemrograman ada pada pekan keempat dan keempat Maret dan pekan ke-1 dan 2 April. Nah, untuk pengujian itu ada pada pekan ketiga dan keempat April. Bimbingan tugas akhir saya laksanakan pada mulai dari pekan ketiga sampai dengan pekan ketiga bulan Januari sampai dengan pekan kedua bulan April. Dokumentasi itu terjadi semua mulai dari pekan ke-2 Januari sampai dengan terakhir yaitu pekan ke-4 bulan April. Untuk pencapaian tugas akhir dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga proses pembuatan aplikasi presensi Mahasantri berbasis RFID Reader ini hanya sampai dengan pembuatan mockup. Itu pertama, planning sudah terjadi, penyiapan alat dan bahan, pembuatan flowchart, penyusunan IRD, pembuatan database, dan sampai ke pembuatan mockup. Ini adalah lini masa tugas akhir hasil kenyataannya. Jika di awal adalah sebuah rencana, maka yang ini adalah data realnya. Karena hanya sampai mockup, maka ini hanya ada 10 proses yang terlaksana, yaitu analisis studi kasus masih di pekan pertama, analisis kebutuhan pekan pertama Januari, penentuan judul di pekan kedua Januari, penentuan alur aplikasi atau pseudocode ada pada Januari pekan ketiga dan keempat, pembuatan flowchart itu terjadi pada pekan pertama, kedua, dan ketiga Februari, pembuatan IRD pada pekan keempat Februari dan awal Maret, pembuatan database ada pada pekan kedua dan ketiga bulan Maret, pembuatan mockup ada pada pekan ke-1, 2, dan 3 Maret. Bimbingan tugas akhir ini hanya berlaku pada tatap muka atau offline. Selama daring ini ada dua proses pembimbingan tugas akhir. Nah, untuk dokumentasi itu berjalan sesuai dengan kondisi. Lalu ini adalah flowchart dari aplikasi yang
akan saya buat, yaitu mulai dari proses login. Berhubung aplikasi ini tidak bukan sebuah aplikasi yang bisa dibilang langsung pada intinya gitu. Jadi ketika si pengguna atau user membuka aplikasi, maka akan langsung dihadapkan ke halaman login. Nah, login ini pertama proses login, jika si user belum mempunyai akun, maka harus register dulu dengan menginputkan nama, input email, selanjutnya menginputkan username, menginputkan password, lalu proses register atau kirim. Jika si user sudah mempunyai akun pada aplikasi ini, user cukup menginput username, input password, dan kirim atau login. Nah, jika proses login ini gagal atau mengalami kegagalan atau error, maka kembali ke proses pertama, yaitu input user, input password. Barangkali ada kesalahan pada input user atau input password tersebut. Jika selesai, maka jika tidak ada kendala, maka akan langsung tampil ke halaman utama. Untuk di menu utama ada 3 menu. Yang pertama adalah rekapitulasi. Nah, jika si user ingin melihat rekapitulasi presensi Mahasantri ini, maka bisa langsung dengan cara memilih mata kuliah dan memilih bulan. Nah, ketika sudah memilih mata kuliah, lanjut memilih bulan, dan maka akan tampil rekapitulasi presensinya. Jika si user ingin mencetak hasil rekapitulasi ini, bisa dengan menggunakan atau bisa dicetak ke PDF ataupun ke Excel langsung. Nah, selanjutnya adalah presensi. Pada proses presensi ini, si user pertama harus menginputkan ID mata kuliah. Tentu, jika tidak ada input mata kuliah, maka mungkin akan tercampur datanya. Selanjutnya adalah input ID Mahasantri. Yang dimaksud input ID Mahasantri itu si user mengarahkan kursor ke tab yang akan menyimpan ID si Mahasantri tersebut. Nah, selanjutnya adalah proses validasi ID. Jika berhasil, maka akan tampil profil si Mahasantri tersebut. Jika tidak, maka harus mengulangi proses presensi tersebut dengan input ID mata kuliah, input ID Mahasantri, dan dan selanjutnya validasi ID. Jika sudah tampil, maka proses presensi selesai. Selanjutnya adalah data Mahasantri. Jika si user login hanya ingin melihat data Mahasantri saja, maka pertama adalah memilih kelas. Nah, ketika memilih kelas, akan ada 2 kelas, yaitu kelas Mekah dan kelas Madinah. Selanjutnya akan tampil data Mahasantri sesuai kelas yang telah dipilih. Jika ada perubahan data, jika sudah berhasil, maka ada 2 pilihan menu, yaitu mau mengubah ada perubahan data pada Mahasantri tersebut atau mau cetak. Jika mau merubah, bisa bisa menambah, bisa merubah data, ataupun jika ada Mahasantri yang keluar bisa dihapus. Nah, kalau misalkan mau mencetak, bisa langsung dicetak bisa dicetak ke PDF ataupun ke Excel. Jika sudah, maka proses melihat data Mahasantri selesai. Selanjutnya, IRD. Pada IRD ini, pertama ada kelas, ada dosen, ada presensi, ada Mahasantri,
dan ada mata kuliah. Dan inilah database yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada database Mahasantri yang terdiri dari ID, terus nama, NIM, alamat, tempat tanggal lahir, foto, dan kelas. Selanjutnya itu database yang kedua adalah user database yang ada dalam user itu ada ID, ada nama, username, dan password. Berhubungan kondisi yang ada, maka database yang berhasil saya buat hanya sampai ke isi user ini. Dan inilah tampilan dari aplikasi yang saya buat hanya sampai ke pada mockup, atau ini bukan mockup hasil desain, hanya berupa screenshotan dari aplikasi yang telah dibuat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pertama, aplikasi presensi Mahasantri berbasis RFID reader perlu dibuat untuk memudahkan proses presensi Mahasantri. Yang kedua, diperlukan waktu, perangkat keras, dan perangkat lunak yang memadai untuk menyelesaikan pembuatan aplikasi ini. Yang ketiga, semoga kedepannya ada Mahasantri lain yang mengembangkan aplikasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Yunus. Kepada Dewan Penguji, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Prana. Untuk Mas Yunus, coba di-present ulang di bagian latar belakang, coba. Iya, Kak. Bentar. Ya, Kak. Ya. Tadi kalau nggak salah ini sempat bilang bahwasanya RIK Petik itu nginput rekap kehadiran 2 kali ya? Bukan 2 kali. Jadi jadi setelah proses absen di kelas, maka RIK Petik itu harus merekap gitu. Jadi bukan berarti merekapnya 2 kali, tapi harus merekap gitu. Berarti Yunus sempat wawancara sama Pak Nanang ya? Kalau wawancara tidak, tapi itu menurut analisis yang Yunus buat gitu. Terus Yunus kok bisa menganalisis sedangkan Yunus kok tidak mewawancarai langsung kepala bagian RIK Petik, dalam hal ini Pak Nanang. Terus Yunus kok bisa menyimpulkan bahwasanya Bapak RIK ini bisa rekap 2 kali lagi gitu. Itu dari mana? Kan bukan berarti harus Pak Nanang sebagai ketua, tapi kan RIK Petik itu ada anggotanya juga kan. Nah, kebetulan Yunus pernah ada keperluan lah masuk ke kantor. Waktu itu mau bimbingan hafalan sama Kali, dan Kali itu lagi ngotak-atik data absen gitu. Terlihat ada apa ya? Intinya lagi melihat data si absensi Mahasantri itu. Jadi dari situ saya Yunus kira, oh iya ya, ternyata setelah kita absen di kelas, tim RIK itu harus merekap juga gitu. Jadi kalau untuk kedepannya ketika menganalisis sebuah masalah yang akan dijadikan latar belakang, harus datanya itu harus sesuai, artinya harus valid. Ketika Yunus tadi berbicara kepada RIK, ya berarti Yunus harus mencari data-data yang benar, data-data yang ada, apa-apa saja yang
ada di RIK dalam hal ini Paranang. Berarti Yunus tidak boleh menganalisa sendiri gitu ya. Oh ini berdasarkan analisa Yunus dari Kak Ali tadi dalam hal ini, langsung Yunus tiba-tiba menyimpulkan itu kurang pas. Jadi untuk kedepannya ketika menganalisa sebuah masalah ya harus tertuju pada orang yang bertanggung jawab di situ, gitu ya. Baik Kak. Oke. Tadi Yunus pakai RFID ya? Iya Kak. Terus RFID tadi kesimpan ke database, alurnya gimana itu, Mas? Kan dari sebuah perangkat keras, terus bisa nyimpan ke database, itu alurnya gimana ya? Data biar bisa kesimpan data dari database, dari RFID. Ya Kak. Jadi pada penggunaan RFID ini, kan ada RFID card ya. Di dalam RFID card itu ada ID yang sudah tertanam. Nah, maka sebelumnya kita user itu atau admin itu membuat menginput si ID tersebut dengan sesuai nama mahasantri atau biodata mahasantri. Nah, ketika udah diinput datanya, data mahasantrinya sudah diinput dengan ID sesuai dengan pada kartu tersebut, maka RFID itu ID itu sudah mempunyai sudah milik seseorang gitu. Oh, RFID card yang pertama itu udah milik si A. Nah, setelah itu ketika sudah punya biodata pada RFID card itu atau sudah ID-nya sudah terisi biodata, maka si RFID card RFID reader itu disambungkan ke PC atau laptop, lalu kemudian si RFID card itu di tap ke RFID readernya. Nah, maka secara otomatis dia akan menyimpan data tersebut ya. Misalkan kalau misalkan absen masuk, maka data tersebut akan masuk ke absen ke presensi masuk tersebut gitu. Berarti si admin tetap masih input sendiri ya, si ID berapa, nama santri siapa gitu ya? Iya Kak, sebelumnya harus ada input data dulu. Sekarang kan udah ada ini, Nus, kalau nggak salah sudah ada absensi berbasis pakai fingerprint ya. Itu kan jadi si absensi yang dari fingerprint itu sudah otomatis nanti langsung kesambung ke PC si admin. Si admin. Lalu mengapa Yunus memilih menggunakan RFID daripada kita membeli alat langsung jadi nih? Jadi kan nggak perlu repot-repot buat aplikasi nih. Lalu apa keunggulan dari si aplikasi Yunus ini menggunakan RFID? Ya, kenapa memilih RFID untuk proses presensi ini? Karena pertama kalau misalkan fingerprint itu mahal. Ya, masa harganya itu mahal di atas 1 juta kalau tidak salah. Nah, sedangkan kalau RFID ini relatif murah, walaupun baik dari si mesinnya atau RFID readernya ataupun si RFID cardnya tersebut. Nah, pertama masalah alasan biaya. Yang kedua itu Yang kedua adalah lebih prosesnya itu, kalau misalkan kan ini untuk per kelas ya, untuk per mata kuliah. Jadi si santri itu gak harus, misalkan biasanya kan kalau fingerprint itu taruhnya misalkan di luar lah ataupun di pintu. Nah, jadi mahasantri itu tidak harus keluar masuk untuk sekedar absen. Nah, bisa saja si RFID card milik mahasantri tersebut ditaruh di meja dosen di depan. Nah, maka langsung aja di tap. Nah, itu mungkin lebih ke efisiensi waktu. Nah, selanjutnya yang menurut Yunus kenapa memilih RFID ini adalah jadi database-nya itu apa ya? Kita membuat database dan
langsung direkap, itu tidak, si rekapitulasinya itu tidak bisa dimanipulasi gitu. Jadi kan kalau misalkan pernah mendengar beberapa terutama di sekolah, Yunus pernah mengalami adanya manipulasi data absen menggunakan fingerprint itu. Jadi database itu di si admin itu apa ya, ada unsur memanipulasi gitu, mudah untuk dimanipulasi. Nah, sedangkan kalau misalkan sudah di ini, maka si user atau si user itu tidak bisa memanipulasi, tidak dikasih akses gitu untuk memanipulasi datanya, itu real berupa baik itu jam masuk ataupun jam keluarnya gitu. Itu Kak. Oke, baik. Berarti nanti kalau kartunya hilang, misal nih si Yunus ketika pas mau absen kartunya hilang, dan pada saat itu Yunus mau masuk jam pelajaran, berarti Yunus absennya gimana tuh? Nah, kalau misalkan hilang, berarti harus ganti RFID card yang baru. Oh, terus ganti RFID card baru, terus si admin input ID data baru ulang dengan nama Yunus gitu ya? Iya Kak. Oke. Sip. Selanjutnya di flowchart, coba Yunus tampilkan di flowchartnya. Bentar Kak. Iya Kak. Yang sebelah aja. Ini kayaknya diagramnya nggak kelihatan ini. Nah, yang ini. Oke. Di sini kan ada beberapa simbol-simbol ya. Kalau Yunus lihat ya, ada simbol kotak, ada simbol yang kayak segitiga ini. Nah, untuk yang dimulai dulu deh. Ini kira-kira simbolnya namanya apa, Nus? Yang dimulai ini simbol apa namanya? Simbolnya kan di flowchart kan ada apa namanya apa, terus fungsinya apa kan dari setiap simbol-simbol itu. Nah, kalau dimulai ini nama simbolnya apa kira-kira? Simbolnya. Kan ini sudah belajar flowchart kan ya? Dari semester berapa itu? Semester pertama. Nah, semester pertama harusnya udah hafal lah ya. Kalau nama simbolnya itu Yunus lupa. Nah, kalau fungsi-fungsinya itu insya Allah hafal. Ya, coba kalau yang kalau yang berupa lingkaran ini atau agak lonjong itu menunjukkan proses dimulainya atau selesainya suatu proses. Nah, kalau untuk yang berupa kotak itu menunjukkan sebuah proses gitu. Ya, untuk segitiga apa ini, layang-layang ini berupa pilihan gitu. Ketika ada sebuah pertanyaan atau ada sebuah pilihan atau sebuah pilihan, maka digunakan bentuk layang-layang ini Kak. Oke. Berarti kalau terdapat pilihan menu, nanti ketika menggambarkan sebuah flowchart pakai simbol ini ya, layang-layang itu tadi ya. Iya Kak. Terus Yunus di sini ketika ada sebuah proses Yunus menggunakan simbol kotak. Lalu mengapa Yunus ketika di input menggunakan simbol kotak juga? Kan kalau nggak salah ketika di flowchart simbol input sama simbol proses beda kalau nggak salah ya? Atau sama? Oh iya, beda. Kalau input itu menggunakan jajar genjang seperti yang ada di ini, yang di pertama. Coba yang kedua, Nus. Yang kedua. Berarti ini kalau kita ambil studi kasus yang di bagian bawahnya persensi itu kan Yunus ada keterangan input ID mata kuliah. Nah, ini input ID mata kuliah itu sebuah proses atau sebuah inputan? Seharusnya ini sebuah inputan karena ada kesalahan di pembuatan bentuk dari si flowchartnya ini, jadi kesannya terbaca sebagai proses gitu. Oh, berarti keliru dalam menggunakan simbol ya? Iya Kak. Ini harusnya sebuah input ya, bukan sebuah proses ya? Iya. Oke. Terus selanjutnya di kesimpulan, coba Yunus. Oke.
di kesimpulan ini di poin nomor 3 Yunus menyampaikan semoga kedepannya ada yang mengembangkan aplikasi ini. Emang Yunus sudah lepas tanggung jawab terus nggak mau mengembangkan lagi? Atau Yunus gimana? Nah, maksud dari poin ketiga itu, kan Yunus sudah keluar dari Petik nih. Nah, kalau misalkan Yunus juga pengen mengembangkan aplikasi ini, tapi dan merasa masih punya tanggung jawab. Tapi karena keadaan dan fasilitas yang tidak ada, jadi harapan Yunus mahasantri angkatan selanjutnya ada yang mengembangkan aplikasi tersebut, Kak. Oke.